fi Ramadan. Seandainya umatku ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan, la tamanna an takunna sanatu kulluha. Niscaya mereka akan berharap bahwa setiap tahun adalah Ramadan, setiap hari adalah Ramadan, setiap bulan adalah Ramadan. Kenapa Rasulullah sampai mensabdakan yang begitu hebat dan luar biasa? Seandainya umat ini tahu apa yang ada dalam Ramadan, niscaya umat ini akan berharap setiap hari Ramadan. Ini Pak yang nerangkan kepada santri supaya kalian ini ada sebuah perubahan. Ketika Ramadan datang ada sebuah perubahan yang besar pada diri kalian. Karena sahur itu jam 4 atau mungkin setengah 4 atau mungkin jam 4 lebih. Masih ada waktu sebelum sahur untuk sholat tahajud. Kalau kalian sebagai santri kok tidak mampu menggunakan hari-hari ini sebagai Ramadan, tentulah akan menjadi orang sakit. Sahur kok gak tahajud, rugi besar. Sudah tahajud, zikir, baru itu beruntung. Tapi sahur tanpa tahajud, sahur tanpa zikir, sahur tanpa sambil wirid, niscaya menjadi santri. Tidak perlu kita pelajari kok sampai menghafal hadis banyak-banyak. Bagi seorang kiai, seorang ulama sangat penting. Tapi bagi santri-santri yang nantinya pulang juga tidak mesti bikin pesantren, tidak mesti punya santri, mungkin di rumah. Walaupun Pak Ye memberi amanah kepada kalian, nanti santri Al-Munir ini kalau pulang bikin musola, kalau pulang bikin madrasah, kalau pulang ngajari santri, kalau pulang ilmunya manfaat. Tapi di pondok kan sudah kelihatan, Ramadan kadang puasa kadang tidak. Sholat 5 waktu jarang yang full. Ada maghribnya sama isanya subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat. Tapi biasa, nggak merasa dosa. Kenapa? Ya karena sudah biasa dengan dosa. Orang kalau bekerja di pabrik kulit ini padahal bau. Kalau sudah dijemur untuk diproses menjadi tekstil ini bau. Tapi karena setiap hari kerjanya di pabrik kulit hilang bau itu nggak terasa lagi. Ketika para santri sudah biasa tidak sholat, karena akhirnya tidak sholat pun biasa. Dan ini tentu tidak satu dua. Dan ini mungkin berlaku pada semua pesantren seluruh Indonesia. Banyak santri-santri yang tanpa pengawasan kiai tidak ibadah. Maka Rasul mengatakan tadi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, tatamannau an takuna sanatu Ramadan." Seandainya umat ini tahu apa yang menjadikan Ramadan luar biasa, sholatnya pahalanya dilipat gandakan. Dengan di luar Ramadan sudah berbeda. Zikirnya pahalanya dilipat gandakan. Jariahnya 1000 di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan itu beda. Dilipat gandakan menjadi puluhan, ratusan, ribuan kali lipat. Sahurnya menjadi pahala, bukanya menjadi pahala, takjilul iftarnya menjadi pahala, memberikan makan pada orang yang berbuka menjadi pahala, memberi minum bagi pahala, tadarus menjadi pahala, i'tikaf di masjid berlipat pahala, nunggu imam sambil zikir berlipat pahala, tadarus setelah sholat waktu, subuh tadarus, zuhur tadarus, asar tadarus, maghrib tadarus, berlipat-lipat pahala yang diberikan Allah. Dan pahala itu untuk mencapai titik rahmat Allah. Karena tidak semata-mata Allah kasih rahmat pada kita tanpa sebab. Kita harus cari dulu amal yang luar biasa, baru dapat rahmat. Rahmat itulah baru bisa masuk surga. Rahmat itulah menjadi hidupmu berkah. Rahmat itulah yang menjadikan kamu itu nanti ketika sudah boyong dari pondok, hidupnya manfaat, hidupnya berkah, nyari rezeki tidak susah, semua usahanya berhasil, keluarga nyari istri juga sukses, dapat yang solehah, dapat yang cantik, dapat yang sangat qanaah, kemudian yang bisa mendidik anak-anak rumahmu, yang menjadikan keluargamu sakinah, mawaddah warahmah, anak-anakmu menjadi manusia baru yang sukses pendidikannya, sukses karir hidupnya. Apa sebabnya? Keberkahan. Karena rahmat yang dicari. Maka mau kamu di pondok, mau di pondok, susah kalau kamu tidak butuh.
Susah kalau kamu tidak bisa menggunakan waktumu. Setelah maghrib tadarus, setelah isya tadarus, setelah tarawih tadarus. Kemudian malam sebelum sahur tahajud, setelah sahur tadarus. Coba ayo mau tanya, tadi malam yang tahajud silakan tulis jari. Yang tadi malam tahajud silakan tulis jari. Ngaco dulu. Masih dikit. Yang terpanggil masih kenapa? Kenapa kok si Bayaki gak tahajud, Rijal gak tahajud, Deki gak tahajud, Fatan gak tahajud? Kenapa? Memang tidak terpanggil. Memang tidak penting tahajud bagi yang tahajud penting. Kenapa? Wa minal laili fatahajjat bina filatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Penting tahajud. Sebagian dari malam bangunlah kamu, bertahajudlah kamu supaya Allah mengangkat derajatmu. Yang kepingin derajatnya diangkat oleh Allah, derajat baik dunianya, ukhrawinya diangkat oleh Allah, jadi hamba pilihan, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang yang manfaat, tahajud. Tapi kalau kamu puasa gak tahajud, rugi. Kamu tidak bisa ngecani poso. Padahal kata Rasul tadi, seandainya umat ini tahu apa yang ada di Ramadan, tahu begitu berlimpahnya rahmat, berlimpahnya maghfirah, berlimpahnya ampunan, berlimpahnya karomah, berlimpahnya haibah, berlimpahnya mahabbah, berlimpahnya maunah, pasti dia akan berpikir supaya setiap hari menjadi Ramadan. 1 tahun pun itu menjadi Ramadan, selama hidupnya menjadi Ramadan. Apalagi ketika Ramadan itu di dalamnya ada Lailatul Qadar, pahalanya lebih hebat daripada 1000 bulan, rahmat yang turun lebih tinggi daripada 1000 bulan, derajat makomnya lebih luar biasa daripada 1000 bulan. Tentu akan berpikir, ini Ramadan, setiap hari Ramadan, setiap bulan Ramadan, setiap tahun Ramadan. Ini kalau ngerti. Masalahnya ini nggak ngerti. Masalah santri nggak ngerti dan nggak mau ngerti. Sudah tidak ngerti, tidak mau ngerti, tidak tahu, tidak mau tahu. Akhirnya ya hidupnya seperti ini. Wah, Ramadan sayang sekali. Ramadan kok nggak tahajud, Ramadan kok nggak banyak berzikir, kok hanya tidur saja. Sayang. Kasihan. Diajak ziarah nggak bisa. Kenapa nggak punya uang? Temennya bisa ngaji, dia tidak bisa ngaji. Kenapa? Karena nggak punya Quran. Temennya ngaji kitab, bawa kitab semua. Ini nggak. Kenapa? Nggak punya kitab. Lalu kita nggak beli. Kenapa? Nggak punya duit. Hidupnya nggak punya duit terus. Tapi tahajud nggak mau, duha tidak mau, malam tidak mau zikir. Ini sama dengan kata ingin jadi kebo. Kata dalam kebo. Inginnya meraup yang besar, tapi tidak sesuai dengan perilakunya. Kan kasihan. Santri-santri ini ngaji di masjid, ada Qurannya bagus-bagus. Ini bukan karena kamu beli Quran. Kenapa? Ini banyak orang asih. Loh, kalau kita bandingkan nih, kalau santri-santri di Pondok Jawa, mondok itu sudah bawa Quran sendiri, kitabnya beli sudah lengkap. Santri sini Qurannya masih nggak mau beli. Disuruh beli sendiri Qurannya, nggak dikasih duit sama orang tua. Bukan tidak dikasih. Kenapa kamu nggak iso ngecak nih? Karena duitnya hanya untuk jajan. Jadi kenapa kok bisa jajan terus? Karena dalam otaknya hanya isi perutnya. Pada pertemuan Yahudi dikatakan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, man kanat himatuhu ma yadkhulu batnahu faqimatu ma yakhruju min batni. Orang yang dalam pikirannya hanya isi perut saja, jajan tok, mangan tok, sampai lompat pagar keluar karena kepingin golek jajan tok, harga dirinya nanti seperti yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perutnya? Kotoran, sampah. Harga dirimu tidak lebih daripada sampah. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka pikiranmu jangan nasi terus, pikiranmu jangan jajan terus, pikiranmu jangan minum makanan terus. Rubah mindset pikirannya. Tadarus yang bagus. Malam tahajud, gunakan tahajud, rugi. Ramadan kok nggak tahajud, rugi nggak kira-kira? Rugi nggak kira-kira? Tapi kalau Rijal, kelasnya Deki, Fatan, justru tahajud rugi. Kelasnya, ya kelas ini kalau suruh tahajud rugi benar. Coba, ayo ingin tahu lagi siapa tadi malam tahajud? Yang tadi malam tahajud? Yang tadi malam tahajud? Sayang ya, segede-gede gak tahajud. Sayang, kenapa?
ya namanya orang merugi. Tidak bisa dipaksakan. Pak Yai tidak perlu memaksakan, apalagi kok menyuruh-nyuruh sampai memberikan sanksi, tidak perlu. Kenapa? Derajatnya sudah sendiri-sendiri, sudah diatur derajatnya oleh Allah. Walaupun kamu satu pondok, nanti ketika sudah boyong, tidak sama nasibnya. Walaupun kamu satu asuhan Pak Yai, ketika nanti sudah boyong, tidak sama rezekinya. Nasibnya tidak sama, rezekinya tidak sama, derajat istrinya tidak sama, derajat kekayaannya tidak sama nanti, kesuksesnya tidak sama. Ada yang sukses, tahu-tahu ke pondok sudah punya mobil bagus mewah, beli sendiri. Ada yang belangsatan, kerja ke Tangerang nggak kerasan, kerja ke Jakarta nggak bisa, akhirnya jadi begal. Ada yang akhirnya malah jadi pengemis, meminta-minta bawa kotak amal. Etok-etoknya bangun masjid keliling pasar 3 kabupaten didatangi semua. Ada yang seperti itu. Ini terserah kamu nanti. Mumpung Ramadan, Pak yang berikan motivasi pada kamu. Kemarin tahajud, ternyata yang tahajud baru 13 orang. Padahal santri banyak, hanya tidak tahajud. Rugi nggak kira-kira? Rugi nggak kira-kira? Ya, yang tahajud perhitungan. Kalau nggak tahajud rugi nggak, Pak? Rugi. Azam tahajud nggak azam? Kalau nggak tahajud rugi nggak kira-kira? Rugi. Santri nggak tahajud nggak kira-kira? Kalau nggak tahajud rugi nggak kira-kira? Rugi. Yang lain silakan, mau tahajud silakan, mau tahajud tidak apa-apa. Karena apa? Nanti hidupnya nasibnya sendiri. Masuk nggak kira-kira? Masuk nggak kira-kira? Diamalkan, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Quran semua terus.